Hai Sobat Visma, jumpa lagi di serial Smartcast, Smagi TV Podcast. Perkenalkan, saya Rifka Ulia Ramadhani, selaku salah satu kru Smagi TV yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah satu siswi SMA Negeri 1 Giri yang mendapatkan kesempatan untuk berangkat umroh ke Tanah Suci dengan program Gerakan Umroh Siswa atau biasa disebut dengan GUS. Nah teman-teman, GUS sendiri ini adalah salah satu program di SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa dengan memberangkatkan siswa atau siswinya yang berhasil menghafalkan Al-Quran minimal 5 juz. Nah, dana dari program GUS ini itu dikumpulkan melalui dari sodako siswa, wali murid, dan juga bapak ibu guru di SMA Negeri 1 Giri ini. Oke Sobat Visma, gak usah lama-lama lagi, langsung aja ya kita sambut Nadia Mumtaz Al-Adiba. Halo semuanya, selamat pagi. Oke nih, Adiba, aku mau tanya nih, gimana sih awal mula kamu menjadi seorang hafiz sampai menjadi siswi terpilih dalam gerakan umroh siswa ini? Nah, kalau aku sendiri menghafal Al-Quran tuh dimulai dari kecil. Karena memang orang tua aku sendiri mengharuskan anak-anaknya untuk dapat menghafal Al-Quran. Jadi mungkin dimulai dari karena kakak aku juga menghafal Al-Quran, jadi kita menghafal bareng-bareng dan juga kebetulan umurnya kita tuh nggak beda jauh. Jadi kita mulai hafal Al-Quran tuh bareng-bareng dari sebelum sekolah, mungkin diajarin baca Al-Quran. Habis itu nanti sore itu disuruh hafalan, terus mungkin didengerin atau enggak sambil dibantuin untuk menghafal Al-Quran. Sampai SD itu alhamdulillah kelas 1 juz 30 sudah hafal bareng sama kakak juga. Terus karena kebetulan di sekolah aku tuh juga ada program hafalannya juga, jadi juga bisa kebantu sama program di sekolah SD tersebut. Nah, di SD juga itu ada program namanya Munakosah. Jadi di situ juga diajarin tajwid dan goreb. Jadi juga bisa melatih biar tajwidnya itu benar waktu baca Al-Quran. Gitu. Jadi nggak sekedar hafalan aja ya, tapi juga membenarkan tajwidnya biar hafalannya semakin mantep gitu ya. Ya, oke. Kira-kira apa sih yang memotivasi kamu nih sehingga kamu berkeinginan untuk menghafal Al-Quran dan menjadi seorang hafiz? Mungkin kalau awalnya waktu masih kecil tuh belum ada keinginan untuk hafal Al-Quran gitu kan ya. Tapi karena orang tua itu juga menyuruh untuk dapat hafal Al-Quran, jadi ya perlahan-lahan punya keinginan untuk hafal Al-Quran. Apalagi waktu SMP itu aku mondok kan, jadinya ngelihat temen-temen atau gak kakak kelas yang sudah hafal Al-Quran tuh pengen banget untuk bisa hafal Al-Quran sampai lulus SMP, dan diusahakan lulus SMP itu udah sesuai sama target gitu kan. Berarti termotivasi juga ya dari lingkungan juga terpengaruh gitu untuk menghafal Al-Quran. Dan apalagi mungkin kalau misalkan motivasiku untuk dapat hafal Al-Quran itu adalah orang tua. Karena kan gimana pun kalau misalkan ada suatu niat ataupun mungkin pengen untuk bisa jadi sesuatu tuh kan yang paling mendukung dan yang pastinya selalu ada di titik apapun itu orang tua. Apalagi kan juga kalau kita bisa hafal Al-Quran tuh juga bisa membantu orang tua saat di akhirat nanti. Benar. Dan juga itu juga harapan orang tua ya, dan kita juga ngasih hadiah gitu kan ke orang tua. Oke. Kalau menurut Adiba nih, untuk berbagi ilmu juga ya ke Sobat Visma juga, apa sih tips and trick untuk memperkuat daya ingat kita dalam menghafal Al-Quran ini? Yang pastinya kalau tips dan trik untuk dapat menghafal biar kuat itu juga dari lingkungan. Apalagi dulu di kelas tahfidku itu setiap sebelum menghafal kita disuruh untuk menghafal satu halaman dari setiap juz. Jadi juz 1 satu halaman, juz 2 satu halaman, juz 3 satu halaman. Biar itu bisa memperkuat daya ingatnya juga. Walaupun mungkin anak-anak yang belum hafal tuh bisa ikut baca biar nanti mungkin waktu menghafal itu nggak kesusahan. Udah pernah denger, udah pernah. Iya, terus juga diperbanyak doanya gitu kan.
juga kita harus cari lingkungan yang dapat mendukung biar kita itu ngejauh dari maksiat, karena kan gimana pun kalau misalkan kita ngelakuin banyak maksiat terus kita jadi lupa buat ngafal Al-Quran, kita jadi males gitu. Jadi lingkungan dan kita nyari temen yang bisa bantuin kita biar bisa saling murojaah juga, itu penting banget. Oke. Wah, tapi kemarin tuh kan kamu udah terpilih dan juga udah ini ya berangkat kan ke tanah suci tanah suci Mekah gitu maksudnya. Punya nggak sih pengalaman yang kamu dapatkan nih waktu kamu di tanah suci itu? Mungkin pengalaman yang paling aku nggak nyangka. Jadi waktu itu udah hari yang terakhir. Jadi kalau misalkan udah hari terakhir di Mekah itu ada namanya tawaf wada. Nah, tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi setelah kita tawaf wada, kalau misalkan kita udah keluar dari lingkungan Masjidil Haram itu, kita nggak boleh masuk lagi ke sana. Dan itu kayak ya emang haram untuk masuk ke situ lagi gitu. Tapi waktu itu keadaannya waktu hari terakhir, waktu lagi tawaf wada itu aku belum berkesempatan untuk nyentuh Ka'bahnya. Terus kebetulan dari temen yang sejamaah itu ada yang ngajak untuk ayo coba kita berusaha untuk nyentuh karena kamu kan belum megang gitu. Eman kalau misalkan kamu belum megang. Terus ya udah diajak buat nyentuh, walaupun itu juga kan kalau misalkan pas waktu aku umroh waktu itu emang keadaannya full banget, Padet. ya padat banget, jadi orang tuh banyak, jadinya kesempatan aku itu waktu sebelum-sebelumnya buat bisa nyentuh Ka'bah itu kecil gitu karena emang sepadat itu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu dikasih kemudahan sama Allah, jadi kayak waktu udah masuk di barisan ketiga atau mungkin keempat dari Ka'bahnya itu lumayan sepi, jadi bisa kayak mepet-mepet masuk gitu. Dan alhamdulillahnya bisa megang di hari terakhirnya itu. Berarti itu momen yang sangat gak disangka ya. Gak nyangka banget. Padahal sebelumnya tuh udah mikir kayak Eman gitu kan, udah umroh tapi gak sempat megang. Walaupun emang waktu itu gak sempat megang Hajar Aswadnya, tapi sempat megang Ka'bahnya itu. Itu aja udah bersyukur banget gitu kan. Iya. Oke, selama kamu jadi penghafal Al-Quran ini, dampak apa sih yang kamu rasakan juga sekaligus ilmu yang didapatkan kamu itu sebarluaskan nih di lingkungan sekitar, khususnya di SMA Negeri 1 Giri ini? Kalau dampak buat aku sendiri, mungkin dengan hafal Al-Quran ini menuntut aku untuk bisa selalu jaga omongan biar nggak ngomong kotor ataupun ngomong yang sekiranya nggak bagus lah. Jadi mungkin kalau misalkan dampak buat aku itu lebih menjaga diri, karena kan kalau misalkan kita nggak jaga diri terus kita keceplosan untuk ngomong apa, itu menurut aku bisa buat kita tuh juga lupa sama hafalannya. Tuh. Kalau buat lingkungan sekitar nih, khususnya teman-teman di sekolah. Kalau teman-teman di sekolah mungkin bisa aku kasih tahu yang baik-baik, aku kasih hal yang menegur, positif, saling mengingatkan. Ya, tapi kalau misalkan emang nanya nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Yang penting udah mengingatkan lah gitu kan. Ya. Apa sih kamu punya pesan nggak sih, pesan dari Adiba untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang hafiz gitu? Kalau pesan aku buat teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran juga, biar nanti bisa mendapat banyak pahala ataupun mungkin kebaikan dari menghafal Al-Quran tersebut, yang pertama itu dikuatkan niatnya dulu. Nah, kalau misalkan kita udah niat, apapun nanti cobaan yang bakal ada di saat di tengah-tengah menghafal Al-Quran ataupun saat mungkin udah hampir selesai, tapi ternyata ada cobaan yang bener-bener buat pengen nyerah, itu bisa kita hilangkan rasanya itu, karena kita yang dari awal udah niat. Ya bener, menjadikan motivasi lagi gitu ya, Iya, biar tambah semangat gitu. Juga. Mungkin kalau motivasi ya disarankan orang tua, karena kalau misalkan motivasinya orang tua tuh kalau misalkan kita malas ataupun pengen nyerah, ingat orang tua itu jadinya hilang rasanya. Oke, gitu ya Sobat Visma. Ini adalah salah satu cerita dari siswi ya yang terpilih berangkat ke Tanah Suci dari program GUS 2025 kemarin ya. Oke. Terima kasih banyak juga buat Adiba sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini, dan
Semoga cerita-cerita kamu juga menginspirasi bagi Sobat Visma yang lagi nonton nih. Dan juga semoga kamu bisa kembali ke Tanah Suci lagi. Amin. Oke, Sobat Visma, ini udah nggak kerasa banget nih. Kita udah ada di penghujung acara ya. Juga terima kasih ya sama Sobat Visma karena sudah melihat, menonton cerita-cerita dari Adiba ini. Semoga bisa memotivasi juga buat Sobat Visma. Oke. Mungkin segini aja ya podcast kali ini. Saya akhiri, saya Rifka Aulia Ramadhani. Pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.